Nico Paz buka peluang untuk kembali ke Real Madrid. Nico Paz secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menarik yang muncul dari jajaran pemain muda Real Madrid. Anak ajaib Argentina berusia 20 tahun itu melakukan debut seniornya musim lalu di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan bahkan mencetak gol indah dalam pertandingan Liga Champions UEFA melawan Napoli. Namun, mengingat persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di tim senior Real Madrid, Nico memilih untuk pindah musim panas lalu, menandatangani kontrak dengan klub Serie A yang baru dipromosikan, Como. Di bawah asuhan Cesc Fabregas, gelandang serang muda itu menunjukkan sekilas kualitasnya yang luar biasa, dengan Real Madrid mengamati perkembangannya dengan saksama. Sekarang, dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Nico menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kembali ke Real Madrid di masa mendatang, meskipun saat ini ia sepenuhnya fokus untuk meraih kesuksesan di Como. Masa depan di Real Madrid, saya harap begitu, tetapi sekarang saya bersama Como dan saya akan memberikan segalanya, kata Nico Paz. Perlu dicatat bahwa Real Madrid telah mempertahankan opsi pembelian kembali serta klausul penjualan kembali di masa mendatang untuk Nico muda ketika mereka melepasnya ke Como. Sementara itu, pemain muda Argentina itu juga mengungkapkan nasihat khusus yang diberikan legenda Real Madrid Toni Kroos kepadanya sebelum pensiun. Ketika Kroos pensiun, dia datang dan mengatakan kepada saya untuk terus berjuang, bahwa saya harus menemukan tempat saya, bahwa dia percaya kepada saya dan itu adalah kenangan indah yang saya bawa bersama saya, kata pemain berusia 19 tahun itu, yang sekarang dia lakukan di Q. Mengenang interaksinya dengan Carlo Ancelotti ketika dia menjadi bagian dari tim utama musim lalu, Nico berkata, Ancelotti senang untuk saya setelah gol melawan Napoli, dia tahu apa artinya itu bagi saya. Dia adalah seseorang yang tahu di mana harus menempatkan Anda dan meminta banyak dari Anda. Dia tahu bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari para pemainnya. Dia mengatakan kepada saya untuk menunjukkan kepribadian dengan bola dan bersikap tenang. Carlo Ancelotti tegaskan ogah beranjak dari Real Madrid. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti kembali buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia menegaskan bahwa untuk saat ini ia sama sekali tidak ada niatan untuk meninggalkan Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, Ancelotti saat ini memasuki periode keduanya bersama Real Madrid. Di periode keduanya ini, Ancelotti berhasil membawa Real Madrid meraih sejumlah trofi seperti trofi La Liga dan Liga Champions. Namun kontrak pelatih asal Italia itu akan habis di tahun 2026, alhasil mulai muncul rumor-rumor bahwa ia akan berpindah klub di tahun depan. Baru-baru ini, Ancelotti kembali menanggapi rumor kepergiannya dari Real Madrid tersebut. Ia menegaskan bahwa ia tidak terbesit keinginan untuk pindah klub. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Ancelotti menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berencana meninggalkan Real Madrid. Bagi Don Carlo, Real Madrid adalah klub terbaik di dunia sehingga ia ingin terus lanjut di sana. Bisa menjadi pelatih Real Madrid yang notabene klub terbaik di dunia itu rasanya sungguh spesial, buka Ancelotti yang dikutip Fabrizio Romano. Ancelotti juga menganggap santai kontraknya yang mulai menipis di Bernabeu. Ia menyebut bahwa ia siap memperpanjang kontraknya selama mungkin di Real Madrid jika manajemen Los Blancos menginginkannya. Saya akan bahagia sekali jika saya bertahan di Real Madrid untuk bertahun-tahun ke depan, saya tidak punya tanggal kedaluarsa kontrak, pungkasnya. Real Madrid inginkan bek Manchester United ini. Ada rumor menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga itu dilaporkan berminat untuk merekrut Diogo Dalot dari Manchester United di tahun 2025 nanti. Dalot merupakan salah satu pemain kunci Manchester United. 2 musim terakhir, ia mulai berkembang menjadi pemain yang diandalkan Erik ten Hag di sisi kanan lini pertahanan Manchester United. Sang bek menjawab kepercayaan sang manajer dengan baik. Bek timnas Portugal itu mulai konsisten menunjukkan performa yang apik di lini pertahanan setan merah. Namun apiknya performa Dalot ini menjadi pedang bermata dua bagimu. Give Me Sport melaporkan bahwa sang bek kini menjadi incaran Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini mempertimbangkan serius untuk merekrut Dalot di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan kontrak Dani Carvajal di Real Madrid akan habis di tahun 2025 nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Madrid akan memperpanjang kontrak sang bek. Alhasil mereka mulai mencari sosok baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ancelotti dikabarkan tertarik untuk memboyong Dalot ke Bernabeu pada musim depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United bisa sedikit bernafas lega.
Karena Dalot bukan pilihan utama Real Madrid, El Real lebih fokus ingin mendatangkan Trent Alexander-Arnold. Bek kanan Liverpool itu jadi incaran utama mereka untuk jadi pengganti Carvajal. Baru ketika mereka tidak mendapatkan jasa Trent, mereka akan beralih ke Dalot. Namun sejauh ini Alexander-Arnold dilaporkan tertarik untuk pindah ke Real Madrid. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas.
Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.